Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yudillu man yasha wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul wa habib arsalahu ila kafatan linnas basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam ini, bumi ini tanpa adanya tiang, yang menciptakan hidup dan mati, yang menciptakan baik dan buruk, semua Allah ciptakan secara berpasang-pasangan. Untuk apa? Tujuan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memperlihatkan kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan secara berpasang-pasangan. Dan yang kedua, salam serta salawat atas junjungan kita, Nabi yang paling kita cintai bersama, ialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabilah yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke permukaan bumi ini tiada lain untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya Rasul ini di antara banyak nabi yang Allah ciptakan, yang wajib kita ketahui ada 25 nabi, tapi hanya Rasulullah yang diberi gelar sallallahu alaihi wasallam. Dan ke-24 nabi yang kita ketahui, yang wajib kita ketahui, yang diberi gelar alaihi salam saja. Ada apa dengan alaihi salam dan ada apa dengan sallallahu alaihi wasallam? Alaihi salam itu artinya orang yang diselamatkan oleh Allah. Tetapi bagaimana dengan sallallahu alaihi wasallam? Dari sallallahu alaihi wasallam itu artinya orang yang selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyelamatkan umatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini, terutama yang menyaksikan video ini, video tausiah saya, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan tausiah saya, ialah yang berjudul Salat adalah tiang agama. Jadi salat itu adalah ciri-ciri bahwa orang itu adalah orang yang muslim. Karena untuk membedakan orang Islam dengan orang non-muslim itu apanya? Tiada lain adalah salatnya. Itu saja yang kita perhatikan, salatnya. Bahkan ketika kita ingin berburu di suatu guru, jangan terlalu jauh. Sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali bahwasanya walaupun ada orang yang bisa terbang di angkasa, bisa menyelam, bisa berjalan di atas air, bisa berdiri di atas daun, tetapi dia tidak melaksanakan sholat, tidak ada syariatnya. Apa kata Imam Al-Ghazali? Itu gurunya adalah syaitan. Tetapi kalau ada orang yang bisa terbang, yang bisa berjalan di atas air, tetapi sholatnya bagus, syariatnya bagus, apa kata Imam Al-Ghazali? Kita dianjurkan untuk berburu kepada beliau. Kenapa? Karena ilmunya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan dari sholat itu sendiri. Selanjutnya, apa itu sebenarnya hakikat dari sholat? Kenapa
banyak dari saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan ibadah bertahun-tahun, yang tidak melepaskan, bahkan selalu menjaga waktu ibadahnya, selalu menjaga sholatnya. Tetapi kenapa masih banyak saudara-saudara kita di luar sana? Sudah banyak. Padahal Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang sholat itu, kata Allah, akan dijauhkan, dipakabelai dengan mangkasar kan, dijauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Tetapi kenapa begitu banyak hadirin wal hadirat rahimakumullah, banyak dari saudara-saudara kita yang sudah bagus ibadahnya, kenapa juga rajin maksiatnya atau berbuat kesalahannya? Mengapa? Bagaimana dengan sholatnya ini? Ada apa dengan ibadahnya yang dia tidak lakukan? Apakah Allah salah? Apakah Allah sudah salah berjanji atau bagaimana? Apa ayat ini salah atau bagaimana? Tentu ayat ini tidak pernah salah. Allah berkata dalam Al-Quran tidak pernah salah, apatah lagi berjanji dalam Al-Quran. Tetapi kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kalau sudah mengatakan sesungguhnya orang yang sholat itu akan dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar, tetapi kalau masih banyak orang yang tidak, yang berbuat kejelekan, berarti sholatnya itu belum sempurna. Kenapa? Ya, mungkin hanya gerakan-gerakannya, hanya bacaan-bacaannya. Ya. Karena sholat itu ada 3 rukunnya. Yang pertama rukun qauliyah, yang kedua rukun fi'liyah, dan yang ketiga adalah rukun qalbiyah. Rukun qauliyah itu apa hadirin? Rukun qauliyah itu adalah perkataan-perkataan kita dalam ibadah, bacaan-bacaan kita dalam ibadah. Dan rukun fi'liyah apa? Rukun fi'liyah adalah perbuatan-perbuatan kita atau gerakan-gerakan kita dalam ibadah. Banyak orang yang sudah bagus gerakannya dalam ibadahnya, banyak orang yang sudah bagus bacaan-bacaannya dalam ibadah, tetapi bagaimana dengan rukun qalbiyahnya? Nah, ini yang menjadi persyaratan yang paling penting, itu adalah rukun qalbiyah. Itu adalah hubungan kita atau ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sekedar memandang dari bacaan-bacaan kita, tidak sekedar memandang dari gerakan-gerakan kita dalam ibadah. Kenapa? Kalau Allah hanya memandang dari bacaan-bacaan kita bagusnya, bagaimana dengan orang yang tidak fasih dalam baca Al-Quran? Apakah tidak bisa sholat? Terus bagaimana dengan orang ketika Allah hanya memandang dengan gerakan-gerakannya, bagaimana orang yang belum sempurna anggota badannya? Apakah dia tidak mendirikan sholat? Padahal sholat ini wajib. Sholat ini wajib untuk setiap muslim. Tidak memilih apakah dia sempurna anggota tubuhnya, apakah dia bisa berbicara atau tidak, semua wajib. Makanya inilah pentingnya hukum qalbiyah atau rukun qalbiyah yang bisa berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah tidak melihat dari jasadnya seseorang, tidak melihat dari bacaan-bacaan seseorang, tetapi Allah melihat dari takwa atau ingatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, begitu pentingnya ingat ini kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan ibadah tanpa ingat kepada Allah, tanpa angurang dari Allah taala, salatnya itu tidak berharga. Makanya begitu banyak orang beribadah mengatakan salatnya sudah banyak, bahkan jangan sampai Nabi mengatakan, kita terkena oleh perkataan Nabi. Apa yang katakan Nabi? Ya'ti zamanun 'alan nas yusalluna wa la yusallun. Apa yang dikatakan Nabi? Banyak nanti suatu zaman umatku yang akan datang nanti, dia mengatakan sudah banyak salatnya tetapi tidak ada salatnya. Kenapa? Tidak ada ingatannya di dalam salatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang sempat saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi, terutama bagi
sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku kaum muslimin yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan kita kembali memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengintrospeksi kembali diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah-ibadah yang telah saya lakukan ini apakah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum? Karena jangan sampai hanya baru kita yang merasa, jangan sampai tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dua sambutan Allah ketika kita melaksanakan suatu pekerjaan, ada sambutan Allah. Sambutan pertama apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Sungguh berbahagialah orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan sungguh merugilah orang yang lalai ingatannya di dalam sholatnya. Mudah-mudahan apa yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya kira dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, fattaqullaha mustata'tum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.